Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, bumi kita sedang dalam masa gawat darurat. Bencana alam sering terjadi dan semua kerusakan itu banyak disebabkan oleh perbuatan manusia yang disengaja ataupun tidak disengaja, teman-teman. Semua kerusakan yang telah terjadi sangat merugikan banyak sekali pihak loh. Oleh karena itu, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua dari apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana semua itu dapat terjadi. Simak baik-baik ya guys. So, let's move on and enjoy. Good morning guys, good evening, good up aja boleh lah. Nah guys, kalian tahu nggak bencana banjir itu apa? Kalau kalian belum tahu, aku bisa bantu jelasin kok. Banjir merupakan suatu bencana alam yang terjadi saat aliran air berlebihan merendam suatu daratan. Adapun macam-macam banjir guys, yaitu 1. Banjir air. 2. Banjir bandang. 3. Banjir lumpur. Dan masih banyak macam-macam banjir lainnya loh. Eits, jangan kemana-mana dulu. Temanku ada yang mau bantu jelasin nih. Simak baik-baik ya. Kalian tahu nggak teman-teman? Di Indonesia sering terjadi bencana banjir loh, khususnya yang terjadi di Jakarta pada awal tahun baru 2020, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020. Banjir ini disebabkan karena curah hujan sangat tinggi yang melanda kota Jakarta dan sekitarnya. Akibat banjir yang cukup besar sehingga menewaskan 66 orang. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Selain di Indonesia, di luar negeri juga sering terjadi bencana banjir, yaitu salah satunya banjir yang terjadi di Jepang pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2019. Banjir ini terjadi setelah negeri Sakura dihantam topan Hagibis. Banjir ini sangat unik loh, airnya sangat jernih dan hanya terdapat sedikit sampah. Banjir ini diposting di salah satu sosial media penduduk Jepang dan banyak komentar yang memuji bahwa penduduk Jepang dapat mempertahankan kebersihan dengan baik. Wah, negara kita harus menjaga kebersihan dengan baik ya teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja penyebab terjadinya bencana banjir. Pasti pada kepo ya. Nah guys, penyebab terjadinya bencana banjir yaitu: pertama, dapat disebabkan karena penebangan hutan liar. Akar pohon berfungsi untuk menyerap air. Oleh karena itu, apabila banyak pohon yang ditebang, maka akan mudah terjadinya bencana banjir. Kedua, dapat disebabkan karena membuang sampah sembarangan. Apabila kita membuang sampah sembarangan di aliran air seperti sungai, laut, dan yang lainnya, sehingga dapat meluap dan mengakibatkan bencana banjir. Ketiga, dapat disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Keempat, dapat disebabkan karena bendungan yang jebol. Dan terakhir, dapat disebabkan karena tsunami. Tingginya gelombang tsunami dapat dengan mudah menyapu daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Wah, menyeramkan sekali ya guys. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati. Hal yang sepele seperti membuang sampah sembarangan dapat berisiko besar loh kawan-kawan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Simak baik-baik ya kawan, jangan sampai kelewatan. Adapun akibat banjir yang dapat merugikan bagi kehidupan kita, guys, dengarkan baik-baik agar kalian tahu apa saja akibatnya. Akibat banjir adalah: 1. Menyebarnya berbagai bibit penyakit. 2. Kehilangan harta benda. 3. Pertanian rusak. 4. Banyak korban apabila terjadi banjir bandang. 5. Fasilitas umum akan rusak. 6. Pohon-pohon yang terendam banjir akan mati. 7. Mahalnya biaya untuk membangun kembali fasilitas yang rusak. 8. Terjadi kenaikan harga
karena bahan pangan berkurang. Wah guys, banjir itu juga memiliki keuntungan loh. Keuntungan banjir diantaranya adalah air tanah akan terisi kembali. Daerah yang kering mendapat kebutuhan air yang tercukupi. Penyeimbang ekosistem sungai. Teman-teman, hanya itu saja yang dapat kami jelaskan tentang bencana banjir. Kalian bisa belajar lebih luas lagi dengan mencari informasi yang ada di internet atau media yang lainnya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat berupa keindahan alam yang diberikan pada negara kita tercinta Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau-pulau yang indah dan kaya akan hasil lautnya. Selama ini, pernahkah kalian pergi ke laut untuk menikmati pemandangannya, atau pernahkah kalian berlayar menikmati indahnya biota bawah laut berupa terumbu karang? Sungguh indah, bukan? Seandainya air laut kita tercemar, maka kita tidak akan mendapatkan semuanya, dan itu pun yang membuat sedih hati. Laut sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita. Air laut menghasilkan garam, di dalam laut juga hidup berbagai biota yang bisa kita konsumsi, diantaranya ikan, kerang, kepiting, lobster, dan sebagainya. Laut yang bersih membuat populasi biotanya tetap konsisten, dan sebaliknya, jika air laut tercemar, maka berkuranglah populasi biota di dalamnya, bahkan bisa juga sampai punah. Hai guys, kalian tahu nggak sih arti dari pencemaran laut? Pencemaran laut merupakan limbah-limbah dari perumahan maupun dari industri yang menyebar di dalam lautan yang bisa berdampak bahaya bagi biota laut maupun bagi manusia. Lalu, apa sih yang membuat laut bisa tercemar? Laut tercemar karena ulah manusia yang secara sengaja maupun tidak sengaja membuang limbah sembarangan ke dalam laut, dan karena ulah nelayan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk menangkap ikan. Nah, berikut ini ada dampak-dampak negatif dari pencemaran laut. Yang pertama adalah naiknya permukaan laut. Yang kedua, biota laut menjadi mati. Dan yang ketiga, ikan-ikan akan mati dan nelayan akan kehilangan pekerjaannya. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran laut. Yang pertama, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, kita harus mengolah limbah sebelum dibuang ke lautan. Dan yang ketiga, kita harus membuang limbah di tempatnya. Nah, sekian dari aku dulu ya, nanti dilanjutin sama Ibra, oke? Berikut beberapa contoh kasus pencemaran laut yang terexpose di berbagai belahan dunia. Yang pertama terjadi di Karawang, Jakarta tanggal 30 Juli 2019, yaitu terjadi tumpahan minyak Pertamina ke laut. Dampak kebocoran minyak dari Karawang itu meluas sampai Bekasi, bahkan sudah ke Kepulauan Seribu. Pertamina digugat dengan membayar ganti rugi lingkungan secara tanggung renceng 10,15 triliun. Berikutnya, pencemaran laut kapal kargo, buang debu batu bara ke Laut Malaka. 2 WNI ditangkap Malaysia. Kapal kargo itu diketahui terdaftar di Malaysia, namun kapten kapal dan teknisi merupakan WNI. Polusi debu batu bara yang teroksidasi mengurangi kadar oksigen tersedia bagi makhluk laut seperti kerang dan krustasea. Ikan yang tercemar biokimia bisa menyebabkan kanker manusia. Mengingat pentingnya menjaga kelestarian laut supaya tidak tercemar, maka kita sebagai warga negara yang baik jangan membuang limbah ke laut lagi ya guys. Sekian cara yang bisa saya berikan untuk kalian. Untuk lebih jelasnya dapat mencari di internet dan buku-buku referensi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang keadaan bumi yang mengkhawatirkan ini. Semoga teman-teman semua sadar dan senantiasa menjaga bumi kita tercinta. Selamat Hari Bumi Bagi semua yang Masih mencintai bumi, ayo jaga bumi kita Agar selalu sehat dan bersih, sehingga kelak generasi penerus bangsa dapat menikmati indahnya bumi. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat. See you.